Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita bakal bongkar habis sebuah skenario mimpi buruk perusahaan, yaitu saat layanan perbankan digital mati total, dan melihat langsung gimana seorang corporate secretary atau korsek benar-benar jadi pahlawan yang menyelamatkan perusahaan. Ya, di balik layar yang gelap alias error itu, sebenarnya ada strategi tata kelola tingkat dewa yang lagi berjalan buat nyelamatin keadaan. Oke, supaya lebih gampang, kita akan bedah buku panduan krisis ini lewat 6 tahapan krusial. Kita mulai dari melihat langsung situasi blackout-nya, lalu masuk ke perburuan waktu di masa Golden Hours, gimana memitigasi 3 resiko raksasa, peran korsek saat jadi juru bicara, strategi ngendaliin narasi publik, sampai akhirnya evaluasi tata kelola pasca krisis. Kita mulai dari bagian pertama ya, studi kasus krisis blackout di PT Bank Maju Terus. Coba bayangkan situasi ini. Hari Senin, jam 9 pagi. Ini lagi puncak-puncaknya orang gajian, bayar tagihan, dan tiba-tiba, boom, aplikasi mobile banking mati total. Gelap gulita. Nah, pertanyaan menariknya, pas kepanikan mulai meledak, siapa yang sebenarnya bertugas nyelamatin reputasi bank? Insting kita pasti langsung mikir, anak IT lah yang tanggung jawab. Padahal praktiknya nggak gitu. Tim IT memang lagi keringetan benerin server di ruang belakang, tapi justru korsek lah yang harus maju ke garis depan buat memperbaiki dan menyelamatkan kepercayaan publik. 12 jam. Selama 12 jam yang super menyiksa itu, nasabah ngalamin mimpi buruk finansial. Mereka sama sekali nggak bisa login. Kalaupun tembus, saldonya tiba-tiba 0 rupiah. Nyoba transfer antar bank gagal, tapi saldonya tetap kepotong. Ini nyiptain ruang hampa informasi yang masif banget dan pastinya sangat berbahaya buat kelangsungan bank. Di tengah kepanikan massal itu, korsek harus bisa juggling atau ngatur 4 pihak sekaligus tanpa boleh ada yang meleset. Mereka harus bikin laporan resmi ke regulator dalam waktu kurang dari 24 jam, ngasih briefing darurat ke Dewan Komisaris, lapor secara elektronik ke Bursa Efek, dan pastinya ngeredam amarah nasabah. Kalau satu aja dari bola-bola ini jatuh, efek dominonya bisa bikin bank beneran kolaps secara finansial maupun regulasi. Makanya kita masuk ke bagian kedua, panduan Golden Hours atau berpacu dengan waktu. Ini benar-benar momen kritis, di mana jam-jam pertama ini bakal menentuin hidup matinya reputasi perusahaan ke depannya. Perhatikan betapa cepatnya semua ini harus jalan. Dalam 30 menit pertama, tim manajemen krisis udah harus aktif. Masuk jam kedua, draft keterbukaan informasi wajib kelar. Jam keempat, laporan insiden awal harus disetor ke regulator. Dan dalam 24 jam, korsek cuma punya waktu yang super sempit buat ngamanin posisi hukum bank, termasuk nyiapin dasar buat ganti rugi nasabah. Bener-bener nggak bisa napas sedetik pun. Sambil dikejar waktu tadi, kita masuk ke fase ketiga, yaitu memitigasi 3 resiko utama. Di sini, korsek bertindak sebagai perisai utama dengan menyajikan skenario-skenario terburuk absolut kepada Dewan Direksi. Ini kontras banget loh. Di saat tim IT lagi pusing ngurusin masalah teknis server, korsek malah lagi perang di 3 medan raksasa sekaligus. Ada ancaman hukum terkait pelanggaran data, hancurnya reputasi yang butuh narasi kuat bahwa dana tetap aman, sampai ancaman finansial di mana orang-orang bisa aja narik uang besar-besaran alias bank rush. Ketiga hal ini mutlak harus diredam barengan supaya perusahaan nggak hancur lebur. Lanjut ke bagian 4, peran korsek sebagai juru bicara buat menghadapi badai. Saat aplikasi mati, rumor liar di internet malah hidup dan menyebar kemana-mana. Di titik didih inilah korsek harus berani maju jadi wajah resmi perusahaan. Pas berdiri ngadepin publik, mereka wajib pakai 3 pilar komunikasi ini. Pertama, empati. Kita nggak bisa langsung ngomongin solusi teknis tanpa mengakui masalah dan minta maaf dulu. Setelah empati, langsung masuk ke jaminan. Garansi keamanan dana adalah kunci absolut buat ngeblokir kepanikan massal. Baru deh, terakhir sampaikan aksi, yaitu update progres teknisnya. Sekali lagi urutannya nggak boleh kebalik. Empati, jaminan, aksi. Sekarang kita masuk ke bagian 5 soal strategi kontrol narasi publik. Gimana jadinya kalau 3 pilar tadi dipakai pas jurnalis udah mulai ngepung lobi kantor buat minta jawaban pasti? Ini dia pertanyaannya. Apakah ini karena serangan ransomware massal? Wah, ini pertanyaan jebakan yang paling ditakutin sama semua eksekutif. Sengaja banget dilempar buat mancing panik dan bikin headline sensasional. Kalau salah jawab sedikit aja, saham perusahaan bisa langsung anjlok dalam hitungan detik. Tapi lihat gimana korsek ngerespons. Mereka bilang fokus utamanya adalah pemulihan layanan, dan yang terpenting, mereka memastikan seluruh data dan dana nasabah ada dalam enkripsi yang aman.
Jawaban ini tenang, tertata, dan yang paling penting, kebal hukum. Frasa enkripsi yang aman itu ampuh banget buat ngenetralisir panik tanpa membenarkan rumor peretasan atau ngaku salah sebelum waktunya. Tapi gini, punya satu juru bicara yang hebat tuh bakal percuma kalau staf di lapangan ngomongnya beda-beda. Kebayang nggak bencana PR yang bakal terjadi kalau admin sosmednya ikutan panik pas balesin komplain nasabah? Makanya, Korsek nyebarin talking points yang udah disetujui secara legal ke seluruh organisasi. Mulai dari customer service, admin medsos, sampai cabang, semuanya harus pakai naskah yang sama. Nggak boleh ada yang ngarang bebas. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, evaluasi tata kelola pasca krisis. Setelah belasan jam yang bikin jantungan, server akhirnya nyala lagi dan hijau. Tapi lucunya, buat Korsek, justru ujian tata kelola yang sesungguhnya baru aja dimulai. Mereka harus mimpin postmortem yang benar-benar teliti. Review ulang SOP pemulihan bencana, evaluasi ketat vendor IT pihak ketiga kalau ada celah buat ambil langkah hukum, dan yang terpenting mereka harus mengarsipkan setiap email, pesan dan rilis pers yang keluar pas krisis tadi. Ini tuh buat bukti kepatuhan yang kebal peluru. Jaga-jaga kalau besoknya regulator datang buat audit. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini jelas banget. Tugas utama corporate secretary itu bukan benerin server yang rusak. Tugas mereka adalah ngejaga biar kepercayaan publik tetap hidup waktu servernya lagi mati. Ngurus krisis digital tuh bukan cuma soal seberapa cepat baris kode bisa diperbaiki, tapi ini adalah ujian nyata soal tata kelola perusahaan. Sebagai penutup, coba deh tanyain pertanyaan ini ke diri sendiri atau tim Anda. Kalau besok pagi server di tempat perusahaan Anda mati total, apakah corporate secretary-nya udah benar-benar siap buat jadi perisai utama? Sesuatu yang sangat krusial buat direnungkan ya. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kali ini, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.